Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 6. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 6. Ayo bercerita. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun ya. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya ketika menonton televisi. Kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut yaitu energi gerak menjadi energi bunyi ya. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang, susunlah informasi perubahan energi, mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu. Nah, di sini ada tabel ya, peristiwa atau kegiatan, kemudian perubahan energi. Nah, di sini sudah ada contohnya, menyalakan lampu kamar tidur ya. Itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian, menyalakan pompa air untuk mengisi bak mandi. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ibu memasak nasi menggunakan penanak nasi listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian berangkat ke sekolah. Ya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian penjaga sekolah membunyikan bel listrik. Itu ada perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Ayo berdiskusi. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar ya. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik ya, akan tetapi kita juga wajib ya atau berkewajiban membayar rekening listrik. Nah, sekarang lengkapi tabel berikut. Isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang terkait dengan penggunaannya. Diskusikan bersama temanmu. Ya, di sini sudah ada contohnya ya. Hak mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi ya, kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Kemudian hak menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari. Berarti kewajibannya membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN ya. Kemudian hak menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. Nah, kewajibannya tentu membayar biaya atau ongkos naik angkutan umum. Kemudian, hak menggunakan penyejuk ruangan untuk belajar di ruang kelas.
maka kewajibannya adalah merawat penyejuk ruangan supaya tetap dapat digunakan dengan baik. Kemudian, hak menggunakan alat atau media belajar di sekolah. Berarti kewajibannya adalah menggunakan dan merawatnya dengan baik. Ayo berlatih. Lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Selesaikan soal-soal berikut, kerjakan di buku tugasmu. Soal pertama yaitu hari Minggu ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.30 sampai dengan pukul 5 atau dari pukul 4.30 itu ada tanda hubung ya, artinya sampai bukan dikurangi. Dari 4.30 sampai pukul 5.00. Pada hari apakah ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, di sini tidak dituliskan hari yang lain, hanya hari Minggu. Berarti nanti kita akan mencari lamanya ibu menyalakan mesin air. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, ini pada hari Minggu. Ini pukul 5 kita rubah menjadi pukul 4.60 ya. Pinjam 1 jam berarti 60 menit. Kemudian 5-nya berubah menjadi 4 ya, berkurang 1 jadi 4. Jadi 4.60 dikurangi 4.30, hasilnya adalah 30 menit. Jadi ibu menyalakan mesin air selama 30 menit. Soal nomor 2, ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai dengan 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai dengan pukul 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Nah, perhatikan cara menghitungnya ya. Nah, ini tadi di siang hari. Selesai pukul 14.30 dikurangi pukul 13.30. Maka hasilnya adalah 1 jam. Kemudian pada sore hari berakhir pukul 17.30 dikurangi pukul 17.00. Maka hasilnya 30 menit. Jadi Fahmi membaca paling lama saat membaca di siang hari ya, yaitu 1 jam lamanya. Soal nomor 3. Setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Hari ini ibu mulai mencuci dari pukul 6.30 sampai dengan pukul 7.15. Kegiatan menyetrika dilakukan pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.30. Kegiatan mana yang lebih singkat? Ayo kita menghitung. Nah, di sini mencuci ya, selesainya pukul 7.15. Kita rubah menjadi pukul 6.75 ya, dikurangi dengan 6.30. Maka hasilnya adalah 45 menit. Kemudian menyetrika. Selesai pukul 15.30 dikurangi dengan 14.00. Maka hasilnya adalah 1.30 atau 1 jam 30 menit. Maka kegiatan yang lebih singkat adalah kegiatan mencuci.
karena lamanya hanya 45 menit. Kemudian yang nomor 4, ibu menyiapkan nasi goreng, roti panggang, dan susu untuk sarapan. Ibu menyiapkan nasi goreng pada pukul 5.30 sampai dengan 5.45. Setelah itu, ibu menyiapkan roti panggang dan susu. Pukul 5 lebih 55 menit, sarapan sudah siap di meja. Mana yang lebih lama dilakukan ibu? Menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti panggang dan susu? Ya, kita hitung ya. Nah, di sini menyiapkan nasi goreng. Ya, selesai pukul 5.45, berarti dikurangi 5.30. Hasilnya 15 menit. Kemudian menyiapkan roti panggang dan susu ya. Nah, selesainya tadi pukul 5.55 menit dan dilanjut dari menyiapkan nasi goreng tadi selesainya pukul 5.45. Ya, dikurangi hasilnya sama dengan 10 menit. Nah, di sini yang lebih lama berarti menyiapkan nasi goreng ya. Jadi yang lebih lama dilakukan ibu adalah menyiapkan nasi goreng. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Siswa dibantu orang tua melakukan pendataan data tentang lama waktu penggunaan alat-alat listrik di rumah. Siswa membuat tabel hasil pengamatan. Hasilnya ditulis di buku tugas. Silahkan kalian melakukannya kegiatan ini dengan orang tua. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih ya sudah menonton video ibu hingga akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.